Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, di kisah misteri selanjutnya saya akan berbagi kisah nyata tentang hantu mata sekelilingnya, atau yang disebut hantu mengkudu. Hantu ini seringkali mendiami tempat-tempat angker yang sering dipakai bertapa, atau tempat-tempat yang konon terdapat benda pusaka atau mustika dari alam gaib. Cerita nyata ini dikisahkan salah satu sahabat saya yang hobi menyepi di tempat-tempat seperti itu. Dan di kisah ini nama sahabat saya akan saya samarkan untuk menjaga privasi beliau. Tanpa berlama-lama, yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Pagi itu Burhan sengaja tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Dia mendapatkan tugas dari guru spiritualnya untuk mendatangi salah satu tempat keramat yang jarang dikunjungi orang. Karena selain tempat itu dipenuhi semak belukar, juga banyak terdapat ular-ular berbisa. Menurut gurunya, konon di tempat itu terdapat sebuah benda mustika yang langka. Tapi benda itu dijaga oleh sosok makhluk halus yang jahat. Kadang bila makhluk itu marah karena diusik manusia yang mau mengambil benda yang dijaganya, tak jarang orang yang mencoba menarik benda itu terlempar keluar dari tempat itu, lalu sampai muntah darah dan pingsan di sana. Burhan menyiapkan bekal makanan secukupnya dan meminta izin kepada ibunya. Untuk beberapa hari ini, dia tidak akan pulang karena ada keperluan. Burhan pun berangkat ke tempat yang dituju memakai sepeda motor. Setelah sampai di kampung terdekat dengan tempat keramat yang dia cari, Burhan mencari rumah biru kunci keramat tersebut. Setelah sampai, Burhan menceritakan maksud dan tujuannya. Burhan pun meminta izin untuk bermalam di tempat keramat itu. Pak Tua, sang juru kunci bilang, sampai saat ini belum ada seorang pun yang mampu bertahan lebih dari jam 12 malam di tempat itu. Mereka pulang tanpa hasil apa-apa. Dan beliau juga berpesan, jangan memaksakan kalau emang situasi tidak memungkinkan. Jam setengah 8 malam, sang juru kunci berangkat bersama Burhan berjalan kaki menuju tempat yang dituju. Setelah sampai, juru kunci meninggalkan Burhan sendirian di sana. Saya hanya mengantar dan menemanimu sampai di sini ya nak Burhan? Iya Ki, jawab Burhan. Lalu beliau pulang dan hilang di pekatnya malam. Burhan membuka tasnya dan mengeluarkan koran bekas untuk dijadikan alas tempat dia duduk bersila. Suasana begitu sepi, hanya suara serangga malam dan burung hantu yang terdengar. Cahaya bulan remang-remang menembus daun-daun dan kayu di atas tempat Burhan duduk. Beberapa jam kemudian, Burhan mencium bau busuk yang luar biasa menyengat hidungnya. Hampir saja dia muntah kalau dia tidak segera menutup hidung. Tiba-tiba di hadapannya muncul sosok perempuan membelakangi Burhan. Memakai pakaian serba putih, berambut panjang, namun kepalanya miring ke kiri seperti mau lepas dari badannya. Dan yang mengerikan, punggung perempuan itu berlubang dan mengeluarkan bau busuk. Ternyata bau itu berasal dari makhluk tersebut. Sejenak Burhan terdiam, matanya menatap perempuan itu. Bulu kuduknya mulai meremang ketika perempuan itu menangis terseduh di hadapannya. Burhan pun berkata, "Aku tidak bermaksud mengganggumu. Pergilah, ini bukan urusanmu."
perempuan itu berhenti menangis dan menoleh ke arah Burhan. Dan terlihat mukanya hancur, tinggal menyisakan tengkorak dengan lubang yang menghitam. Burhan mengucapkan istighfar dan makhluk itu pun menghilang. Burhan menghela napas panjang setelah makhluk itu pergi. Namun, belum reda dari kagetnya akan kedatangan perempuan berbau busuk tadi, kini di hadapan Burhan muncul makhluk aneh mengeluarkan cahaya merah kekuningan dan berbentuk lonjong mendekati dirinya. Cahaya itu berputar-putar seperti gangsing, jaraknya 2 meter di hadapan Burhan. Setelah beberapa saat, cahaya itu berhenti berputar. Cahayanya perlahan memudar dan akhirnya cahaya itu hilang. Kini di hadapannya terdapat makhluk lonjong melayang di udara kurang lebih 1 meter di atas tanah. Makhluk itu berupa benda bulat, lonjong, berdenyut-denyut mengerikan. Di seluruh bagian tubuhnya terdapat mata berkedip-kedip layaknya mata manusia. Dalam hati Burhan berkata, mungkin ini yang disebut hantu Mengkudu, karena hampir di sebuah bagian lonjongnya terdapat mata persis buah mengkudu. Burhan pun ingat pesan gurunya kalau makhluk itu datang dan mendekat dia harus bergeser 5 langkah di tempat duduknya. Burhan bergeser pelan-pelan pindah ke tempat di sebelah kiri duduknya tadi. Makhluk itu masih diam, matanya yang banyak terus mengamati Burhan. Burhan pun pelan-pelan mulai pindah tempat duduknya. Setelah 5 kali pindah tempat, akhirnya makhluk aneh itu mengeluarkan suara. Hai manusia, apa maksud tujuanmu datang ke tempatku ini? Kau sudah mengganggu ketenanganku. Burhan menjawab pertanyaan makhluk aneh itu. Saya mau mengambil benda mustika dari tempat ini. Lalu makhluk lonjong bermata sekelilingnya itu seperti marah karena terlihat bola matanya yang banyak melotot semua dan menjadi merah. Makhluk itu kemudian berputar kembali seperti gangsing dan mengeluarkan suara. Kau tidak bisa mengambil mustika di tempatku ini. Barang ini milikku. Bila kau memaksa, aku akan mengusirmu. Setelah mendengarkan perkataan hantu mata Mengkudu tersebut, Burhan langsung membaca bacaan yang telah diberi gurunya. Dia menyilangkan tangan di depan dada. Seketika benturan pun terjadi. Burhan terpental beberapa meter dari tempat duduknya, dan makhluk itu pun melayang terpental ke udara lalu menghilang. Burhan merasa dadanya panas dan sesak. Kemudian dia tak sadarkan diri. Entah berapa jam Burhan pingsan. Dia tersadar ketika matahari mulai terbit. Burhan kemudian terbatuk-batuk dan dia melihat tangannya yang semalam beradu dengan hantu Mengkudu. Masih sakit dan terasa linu. Kemudian dia berdiri, tapi ada sesuatu benda yang jatuh dari badannya. Dia pungut benda itu, dia amati. Ternyata benda mustika yang dia cari. Dia masukkan ke jaketnya. Dengan keadaan lemah, Burhan pulang sambil memegangi dadanya meninggalkan tempat keramat tersebut. Dan ternyata benda itu kini banyak dicari orang. Bahkan ada yang datang ke rumah Burhan hendak membeli benda tersebut dengan harga tinggi. Konon menurut mereka, benda mustika tersebut sangatlah langka.